Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, masih disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin Perumahan Alinda 1, Kaliabang Tengah, Bekasi, Jawa Barat. Setelah tadi Ustazah Qatrun Nada menyampaikan betapa kita sangat dianjurkan untuk berhati-hati dalam bermedia sosial, khususnya untuk bertabayun atau mengkoreksi kembali apa yang kita dapatkan informasinya. Begitu juga apa yang akan kita sampaikan informasi kepada rekan-rekan kita. Nah, tantangan adalah apakah kita mampu untuk menghadapi era digital khususnya di bulan puasa tahun ini dan juga bulan puasa di tahun-tahun berikutnya. Inilah yang akan disampaikan Bunda Yati pemirsa tentang tantangan puasa di era digital. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat Pak? Rezekinya? Alhamdulillah. Gadgetnya? Oh ya, HP-nya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang hadir di majelis kajian Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati Allah, soimin dan soimat yang pada hari ini ta'lim kita bersama dalam kondisi belum makan, belum minum, ba'da subuh tadi. Dan pemirsa TV One yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air, kita lanjutkan kajian kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah sampai di hari yang keberapa? Kalau hitungan Pak, Ibu-ibu paling tepat. Bu, ini hari keberapa? 15. Betul Pak? Iya. 15 Bu? Iya. Kita sudah sampai di kita sudah sampai di separuh Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap Ramadan datang kita bahagia. Setiap Ramadan datang fenomenanya pasti berbeda. Dulu zaman saya kecil, zaman Ustazah Nada kecil, zaman ibu-ibu kecil belum ada media sosial. Setiap Ramadan kita ramai di masjid, ramai di musola. Yang pesantren kejar apa Bu? Pasaran. Ada yang tidak pesantren, ikut pesantren kilat. Meskipun sekarang pun masih ada. Di rumah ibu-ibu sibuk. Masih tanggal 1 Ramadan, ada yang sudah bikin rengginang. Bu, saking gak adanya kerjaan. Kalau sekarang lupa, sudah tanggal 15, jangankan rengginang, rumah pun masih berantakan. Ini tantangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap suguhan Allah datang yaitu bulan Ramadan, kita diperingatkan yang dipanggil orang yang beriman. Tujuan puasa adalah takwa. Dipanggil tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, fiilnya at-tattaqun di sini fiil mudhari. Artinya apa Ibu yang dirahmati Allah? Ketakwaan yang kita punya itu adalah ketakwaan yang wajib kita punya pasca Ramadan nanti, setelah kita berpuasa, sekarang, nanti, dan selamanya. Ini harapan kita. Namun Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Ramadan yang kita nanti kadang dikhianati. Ramadan yang kita dambakan kadang diduakan. Ramadan yang kita rindu-rindu kadang-kadang kita porak-porain. Kenapa? Kita lengah dalam berbagai macam tantangan kehidupan. Terlebih sekarang ini, tadi kata Ustazah Nada, enggak emaknya, enggak bapaknya, enggak anaknya, semuanya yang dilatin, yang gepeng-gepeng. Apaan tuh Bu? Nah iya, semuanya, semua kita bermedia sosial. Semua kita bukan hanya hidup di alam nyata, tapi juga di alam di alam maya. Iya, bapak-bapak demikian, ibu-ibu demikian, anak-anak demikian. Bahkan waktu berpuasa tak terasa dengan adanya gadget di depan kita, dengan adanya media sosial kita. Bapak-bapak sibuk dengan urusan media sosial. Alhamdulillah, rapat persiapan sholat Idul Fitri. Ibu-ibu mikirin dagangan online. Baju yang mana yang bagus, nastar ini buatan siapa yang keren. Semua kita dilanda kesibukan. Satu syaratnya Ibu yang dirahmati Allah, orang berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Betul Bu?
Ponakan kita, cucu kita, bahkan anak kita, urusan lapar dan haus itu bisa ditahan nih Bu. Betul Bu? Tapi yang Allah mau bukan hanya sekedar itu. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud, di sini ada pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rabbas shaimi laisa lahu min siyamihi illa ju'." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa mereka hanya merasakan lapar. Wa rabba qaimi, dan berapa banyak orang-orang yang melaksanakan sholat malam tidak merasakan manfaat dari sholat malamnya illa sahar, kecuali hanya apa Bu? Ngantuk dan lelah. Kita tidak mau menjadi golongan orang-orang yang seperti itu. Kita tidak mau puasa kita masuk kategori puasa yang hampa. Kenapa? Karena puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus. Perbuatan kita yang lain tidak kita kendalikan. Banyak yang bertanya, Ustazah, emang haram puasa main media sosial? Tidak haram Bu, tidak haram. Ya, seperti kata Ustazah Nada, Islam tidak alergi dengan teknologi, tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita lepas kendali, kita lepas kontrol, kita tidak sadar, kita tidak bertemu dengan orang secara langsung Bu. Mulut kita tidak bicara karena nggak ketemu, tapi jari-jari kita menari. Sehari nggak buka grup rasanya jari pada pegel. Bu, sehari nggak buka Facebook kayaknya kurang informasi Bu. Sehari nggak buka IG sepertinya kita kehilangan dunia. Ini tantangan buat kita. Bolehkah? Boleh. Ketika kita tahu dan sadar, oh teman kita sedang sakit, oh saudara kita dapat nikmat, tapi itu tidak mengganggu konsentrasi kita dan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap nilai puasa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, tantangan yang kita hadapi adalah menjadi buah manis dari nilai ibadah puasa kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat memerintahkan bagaimana kita harus fokus kepada puasa kita yang imanan wahtisaban, sehingga nanti kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan Bu. Makanya setiap malam doa kita Ibu, kita ucapin setiap sholat 5 waktu ba'da tarawih apa Bu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maafkan, ampun, hapuskan. Bu, semua kita minta ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena datangnya Ramadan adalah pencuci Bu. Mengapa ketika kita sedang mencuci kita nodai dengan apa? Kekotoran, mungkin bukan hanya lisan Ibu. Kalau ngomong kita tahu enggak ngomongin orang. Mulutnya diem tapi jarinya menari-nari. Gerakannya mana Bu? Hati. Bu, kadang ibu-ibu sekarang gak banyak omong, sepi tapi luar biasa, kadang nyengir, kadang cemberut. Kadang wajahnya bahagia, kadang sedih. Bapak juga begitu, wow, kadang dia tertawa, tapi kadang juga cemberut. Anak kita juga di atas begitu Bu, kadang teriak, kadang diam. Ini model rumah tangga era digital. Satu rumah tapi wajahnya beda-beda. Puasa sama, oh enggak kerasa ya, tahu-tahu sudah jam 3. Saya tanya sama ibu, saya tanya sama diri saya sendiri. Ibu, ba'da subuh tidak makan tidak minum kan? Betul? Tidak buka lemari lauk kan? Tidak buka Bu? Iya, tidak buka. Begitu bangun tidur, lebih dulu mana kita? Buka Quran atau buka HP? Kayaknya penasaran kalau nggak buka HP, gitu ya. Ibu-ibu lagi duduk di sini, kenapa ikut kajian Ustazah Nada dengan Ustazah Yati? Tapi penasaran juga, ngintip tas kenapa? Ya Allah, 272 pesan belum dibaca. Ya Allah, ibu, berita gini, ada apa ini? Woi, kemana aja? Kan kayak gitu Bu. Inilah tantangan buat kita. Bolehkah? Boleh saja, tapi asal kita mampu memanage hati kita. Kenapa Bu? Cerminan gerakan jari sama dengan gerakan lisan. Penggerak utamanya adalah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ibu di dalam surah Al-Isra ayat 36, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu coba-coba membuat satu opini, bikin persepsi, komen, bikin sebuah ajuan yang enggak tahu ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bu, punya telinga, punya mata, punya hati, basara. Makanya di sini apa Bu? Mufrad, ya. Ada absar, ada basara. Kalau di sini penekanannya adalah mufrad, berarti pertanggungjawaban mata, telinga, hati adalah yang punya.
Kemana bertanggung jawabnya? Kepada yang memberikan. Walaupun yang bergerak tangan memang tidak ada tangan di sini, tapi dalam surah Yasin kan dikemukakan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum. Kok Bapak diam aja Pak? Mungkin ibu-ibu lebih connect, bisa sambung rasa sama Ustazah Yati. Ini orang ngaji ciri-cirinya begitu Pak. Pada suatu hari nanti di mana mulut sudah pensiun, ternyata sekarang mulut jarang bicara, tapi jempol bergoyang-goyang. Bu, nanti pertanggungjawaban hati bukan hanya ternyata lisan kita, tetapi tangan ini yang berkata komentar benar atau tidak. Ingat ibu yang dirahmati Allah lagi puasa, ketika diajak sama orang, ibu berkata, ini shaim, saya lagi puasa. Mampu nggak Bu, ketika komen di grup lagi bicara tentang orang lain, kita bisa ngomong ketikan ini shaim, kita lagi puasa. Kita cegah ini jempol kita menari-nari sama dengan kita mencegah lisan kita. Siapa saja yang berpuasa tetapi dia tidak mampu mencegah puasanya dari perbuatan mana Bu? Zur kata Nabi. Ya, kaulat zur. Falaisa lillahi hajatun. Allah enggak akan mau ngelihat hajatnya. Apa Bu? Hajat kita apa Bu? Puasa kita. Allah berpaling. Kenapa? Karena puasanya menjadi puasa yang sia-sia. Batal enggak? Enggak. Kalau dia minum batal. Kalau dia makan batal. Kalau tiba-tiba suaminya nyolek, mah, udah lama nih mah. Kalau siang dilanjutkan batal, kena denda overset. Bu, tetapi kalau dikatakan kita ngetik sesuatu perkara, nge-share sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan gunjingan, maka sesungguhnya nilai pahala puasa kita sudah rusak. Naudzubillahi min. Boleh buka media sosial Ustazah? Boleh Bu, boleh. Ibu tahu undangan ini dari media sosial. Saya tahu bersama Ustazah Nada hari ini melalui media sosial. Saya tahu jadwal saya hari ini tanggal 18 di sini di Alinda 1, Masjid Al-Muhajirin, itu melalui media sosial. Ibu juga tahu, bahkan harus tahu suami ibu ada di mana nanti malam dari media sosial. Pak, mohon maaf Pak, Bapak juga demikian. Apakah istrinya belanja online melulu ataukah diam di rumahnya benar-benar ngaji Pak? Lihat buka pintu Pak, jangan-jangan sebentar-sebentar teriak paket. Nah waspadalah, sesungguhnya tantangan berpuasa bukan hanya dari anak-anak, tapi tak juga luput dari kita para orang tua. Insya Allah ada remnya, nanti kita lanjutkan. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bunda Yati Priyati, bahwa kita diingatkan kembali untuk selalu berhati-hati khususnya di era digital ini, bermain atau berselancar di media sosial. Betul tangan kita ataupun mulut kita atau lisan kita tidak berbicara, namun jari jemari kita lah yang justru mengumbar aib ataupun gosip. Nah, di segmen ketiga nanti pemirsa kita akan perdalam materi kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu waspadai asik berselancar di media sosial khususnya di bulan puasa. Kita akan berdiskusi bersama, nanti insya Allah ada Bunda Yati dan juga Ustazah Qatrun Nada akan menjawab bersama-sama. Tetaplah di Damai Indonesiaku.